Saudara-saudari yang terkasih mengasihi Tuhan Yesus, saya akan melanjutkan dari 1 Petrus pasal yang pertama, mulai dengan ayat yang ke-6. Terlebih dahulu saya akan berdoa. Bapa di surga, kami hamba-Mu mengucap syukur, kembali Kau berikan hari yang baru. Ini adalah hari Tuhan, ajar kami juga boleh menggunakan hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Ajar kami Bapa melalui firman-Mu, melalui apa yang akan kami baca, kami renungkan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan berkat-Mu, agar kami juga boleh dipertumbuhkan di dalam iman, di dalam pengertian kami akan Engkau Bapa, agar kami juga boleh semakin mengasihi-Mu, dan kami juga semakin rindu untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Petrus pasal yang pertama, saya akan membaca di ayat yang ke-6, demikian bunyinya, bunyi firman Tuhan ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Di ayat yang ke-6, firman Tuhan melalui Rasul Petrus berbunyi, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sebagian mungkin akan agak menjadi bingung, saudara ya, ketika membaca bagian Alkitab ini yang berkata bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Laka orang yang dalam berbagai-bagai macam pencobaan disuruh untuk berbahagia, untuk bergembira, ya, untuk bersuka cita. Tidakkah itu aneh, saudara? Kalau saudara saat ini dalam duka cita, dalam pencobaan yang bermacam-macam, bukan hanya satu ya. Mungkin saudara punya penyakit gula, punya penyakit kanker ya, dan sebagainya. Kok justru disuruh ya oleh Alkitab untuk apa saudara? Untuk bergembira, untuk bergembira. Bisakah saudara ya, sebagai orang Kristen yang sedang dihadapkan dengan berbagai macam pencobaan, bukan hanya satu pencobaan, bergembira? Mari kita coba sedikit ya renungkan, saudara ya. Renungkan. Karena disinilah sebetulnya yang dituliskan Petrus adalah bagaimana saya dan saudara nantinya bertemu dengan rahasia iman Kristen. Rahasia iman Kristen ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristus. Orang-orang di luar Kristus akan melihat, akan membaca dan berkata, ini bagian aneh ya, sinting ini. Orang Kristen kok di dalam pencobaannya justru disuruh bergembira. Maksudnya apa ini ya? Maksudnya apa saudara ya? Bergembiralah ya, greatly rejoice. Sangat bersukacitalah karena kamu telah diberi memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu kembali saudara ya.
Satu yang harus kita ingat dari atas, karena saya dan saudara dan orang Kristen sudah diberikan pengharapan yang penuh, bukan pengharapan yang setengah-setengah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya Roh Kristus, Roh Kudus yang telah tinggal bersama saya, saudara, kita orang Kristen untuk berkuasa atas hidup kita di bumi ini, ya. Sebenarnya juga Roh Kristus, Roh Kudus yang berkuasa atas anak-anak Tuhan juga akan menghantar saya dan saudara menyambut janji-janji yang Tuhan sudah tuliskan di dalam Alkitab, ya. Oleh karena itu, saudara, kembali sebagai orang Kristen, kita diberi pengharapan yang penuh. Di dalam janji-janji Tuhan itu, seharusnya sebenarnya kita diarahkan, diajar untuk mengerti rahasia iman di dalam Kristus Yesus yang tidak berdasarkan apa yang kita lihat saat ini, ya. Kegembiraan, sukacita kita bukan berdasarkan apa yang secara lahiriah kita alami saat ini. Kembali di situ, saudara, di dalam Roh Kristus, Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada saya, kepada saudara, kepada anak-anak Tuhan yang lain. Di dalam kerja Roh Kudus itu kita disempurnakan dari hari ke hari, ya, dari hari ke hari. Jikalau saat ini saya dan saudara di dalam berbagai macam pencobaan, dan saat ini saya dan saudara di dalam keadaan yang berduka, ya, yang bersedih, ya, bahkan merasa hidup kita sudah mentok, ya, akan hancur. Kembali, saudara, adalah saat di mana Tuhan mau bekerja. Saya dan saudara dibawa untuk melihat kepada firman Tuhan, untuk membaca bagian ini, ya. Bergembiralah, ya, siapa saja saudara, nama saudara sebagai anak-anak Tuhan, akan hal itu, ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Berapa banyak sih, saudara, harta dunia, uang, ya, kebahagiaan dari apa yang saudara bisa tampilkan, itu yang sebenarnya memuaskan saudara saat ini. Karena apa yang ada di dalam diri saya dan di dalam diri saudara akan lumer, ya, akan layu, ya, akan binasa. Tetapi kembali kita mengingat di atas, saya dan saudara di dalam pengharapan Yesus Kristus, kita sudah dijanjikan akan sesuatu yang tidak akan binasa, ya. Di ayat yang keempat, yang tidak akan layu, yang tersimpan di sorga. Kembali disitulah, saudara, kalau saya terus menerus di bagian ini mengatakan menggunakan GPS, ya, agar GPS kehidupan saya dan kehidupan saudara diset ke sorga. Sehingga dari situ biarlah Roh Kudus juga boleh bekerja, menyempurnakan, mengajar saya dan mengajar saudara agar iman kita tidak tertumpu pada apa yang terjadi di dunia ini saja, tetapi kepada janji-janji yang Tuhan sudah berikan dan yang saat ini disimpan di sorga. Janji yang abadi, saudara. Itu luar biasa sebenarnya, ya, saudara, ya. Setelah nanti saya dan saudara terus-menerus disempurnakan Allah di dalam janji-janjinya, kita juga akan mengalami satu kehidupan yang lebih bersukacita karena kita mengerti, ya, rahasia iman di dalam Kristus. Memang saat ini sebagai orang Kristen saya dan saudara masih jauh, ya, jauh sekali dari sempurna. Tetapi itu bukan alasan untuk saya dan saudara tetap berkecimpung di dalam dosa, ya. Kalau kita perhatikan kembali balik di ayat yang di atas, ya. Di keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar, ya. Dan yang tidak dapat cemar. Biarlah kembali di situ, saudara, kita mengarahkan kepada apa yang Tuhan sudah janjikan, kita menjauhkan diri daripada kecemaran-kecemaran. Mungkin saat ini saya dan saudara atau orang Kristen yang lain mengalami duka cita itu karena akibat dari kecemaran. Akibat dari kecemaran yang ada di dunia ini,
Demikian juga mungkin kecemaran yang kita telah lakukan. Sehingga kembali, serahkanlah diri saya, diri saudara kepada Tuhan, agar kita juga boleh akhirnya bisa bergembira, bisa bersuka cita sekalipun saat ini kita dalam keadaan yang tidak baik ya, dalam berbagai macam pencobaan. Dan dari situ kembali iman saya dan iman saudara melalui pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah alat Tuhan untuk memurnikan saya dan saudara. Perhatikan ayat ke-7 saudara. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan kemurnian iman saya dan saudara, ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Pencobaan-pencobaan yang saya dan saudara hadapi mudah-mudahan bukan karena akibat daripada dosa saya dan dosa saudara, ya. Maksudnya saya dan saudara menderita karena akibat kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan bukan itu, ya. Kalau itu pun yang terjadi, Tuhan masih terus mau menyempurnakan kita, ya, agar kita akhirnya tidak ke situ, saudara, ya. Kalau saya dan saudara berduka cita, bersedih hati karena pencobaan-pencobaan yang datang dari luar, tetap saya dan saudara juga diajar untuk bisa bersuka cita, ya, untuk bersuka cita. Karena disitulah nanti kemana saya mengarahkan pandangan hidup ini, saudara mengarahkan pandangan hidup ini kepada masalah ini atau kepada Kristus Yesus yang sudah menjanjikan satu pengharapan yang kekal, ya, yang tidak akan luntur, yang tidak akan berubah karena waktu. Sehingga kembali di situ saudara, seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus. Saya akan membaca sejenak dari Yakobus pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sehingga kalau saya dan saudara saat ini masih mengeluh terus, ya, untuk menghadapi hari-hari kita, hari-hariku kok berat, sebagai orang Kristen kok ya banyak aja masalah gitu, ya. Mintalah hikmat bijaksana kepada Tuhan, bagaimana saudara akan menghandle, ya, untuk menangani kehidupan yang saudara anggap penuh dengan kesesakan ini, agar saudara akhirnya akan bertemu dengan kegembiraan, dengan sukacita yang sudah Tuhan Yesus sendiri sebenarnya janjikan dan ajarkan kepada saya dan saudara, ya, agar saya dan saudara tetap kita boleh bersukacita meskipun saya dan saudara berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini goal kita, ya. Goal kita di dalam kita membaca dan merenungkan bagian ini agar saya dan saudara pada akhirnya bisa bergembira, bisa bersukacita menghadapi tantangan hidup kita yang ada di depan kita saat ini, ya. Itu jadikanlah goal saudara, biarlah ini juga menjadi goal saya, ya. Kembali, ya, sebagai anak-anak Tuhan kita akan dipimpin, akan dimatangkan, akan disempurnakan imannya dengan tanda semakin saya dan saudara juga bisa menikmati sukacita yang tak terkatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun segala macam pencobaan itu tetap ada aja, ya. Sehingga maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lah, di situ kok Alkitab berkata, nanti dari apa yang saat ini saya dan saudara sedang lakukan, itu akan dihadapkan kepada suatu saat di mana kita akan diberikan puji-pujian, ya. Perhatikan saudara, perhatikan di ayat yang ke-7 tadi, ya.
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi sebenarnya jerih payah usaha kita, persekutuan kita dengan Kristus yang dicatat di bagian kitab suci yang lain itu memang tidak sia-sia, saudara. Ketekunan iman saya dan saudara, ketaatan kita kepada Yesus Kristus itu tidak hanya akan lalu begitu saja. Sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang tidak layak untuk kita terima. Kita diselamatkan di dalam anugerah penebusan Yesus Kristus itu saja, itu sudah luar biasa. Apalagi nanti pada saat Yesus sendiri menyatakan kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Wah, saudara, itu sebenarnya sangat amat luar biasa. Kita akan diberikan sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Tetapi itu akan terjadi, saudara. Itu akan terjadi, ya. Saya dan saudara yang berada di dalam ketaatan kita kepada Yesus Kristus yang sudah ditebus dosanya, ya. Kita hidup sebagai orang Kristen juga akan dihakimi, ya. Juga akan dihakimi. Penghakiman ini tentunya bukan penghakiman antara surga dan neraka, ya. Di sini akan terjadi penghakiman di mana saya dan saudara diberikan puji-pujian, diberikan apa, saudara? Di situ dikatakan kemuliaan dan kehormatan oleh Yesus Kristus pada waktu Dia menyatakan dirinya. Itu sesuatu yang mungkin sebagian dari kita tidak pikirkan. Ya, kalau nanti kita mati jadi orang Kristen, ya sudah sama Tuhan Yesus Kristus selesai. Ternyata belum selesai, saudara. Ada waktunya nanti saya dan saudara akan menerima bagian ini. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 5 pasal ke-10, firman Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Sehingga kembali, saudara, biarlah saya dan saudara juga bersedia disempurnakan melalui ketaatan kita kepada Yesus Kristus, ya. Kembali, apa yang dijanjikan ini saya dan saudara memang tidak layak untuk menerima, tetapi akan diberikan kepada saya dan kepada saudara. Sehingga kalau saat ini saya dan saudara masih diberikan hidup sebagai orang Kristen, jangan pakai kehidupan ini dengan sembrono, saudara, dengan sembarangan, ya. Tekunilah firman Tuhan. Dalamilah kasih Kristus, ya. Dalamilah kasih Kristus. Karena dengan saudara dan saya mendalami kasih Kristus, itu ada satu perubahan yang tidak bisa digeserkan oleh apa yang terjadi di bumi ini. Karena kasih Kristus yang terus bertumbuh, sukacita yang dari surgawi itu juga akan terus bertumbuh meskipun kembali, saudara, ya. Pencobaan demi pencobaan di bumi ini tidak akan selesai begitu saja. Demikianlah yang terjadi di sini, saudara. Sebetulnya apa yang sebenarnya nanti tidak layak untuk kita terima, kita akan terima di pengadilan Kristus itu. Jadilah orang Kristen yang bertumbuh ketaatannya, ya, cinta kasihnya kepada Yesus Kristus. Jangan hidup sembrono, jangan hidup sembarangan, ya. Kalau saya dan saudara memang sudah dibasuh, ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di ayat ke-9, di ayat ke-8 saya akan baca, sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihi Yesus, ya. Kamu percaya kepada Yesus sekalipun kamu sekarang tidak melihat Yesus. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ada orang-orang Kristen yang pernah menyatakan dirinya itu melihat Yesus.
Pernah saudara mendengar kesaksian yang seperti itu? Saya sendiri belum pernah melihat Yesus, belum pernah Yesus menampakkan kepada diri saya. Itu saudara. Tetapi di sini, apa yang dituliskan Petrus sendiri pernah hidup bersama Yesus, ya. Dia adalah salah satu rasul yang secara langsung dipilih oleh Yesus. Tetapi di dalam tulisannya berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihi Yesus. Saya adalah salah satu bagian orang yang belum pernah melihat Yesus, tetapi saya juga mengasihi Yesus. Demikian juga mungkin banyak dari saudara. Banyak dari saudara saat ini orang Kristen yang belum pernah melihat Yesus tetapi mengasihi Yesus, ya. Percaya kepada Yesus sekalipun kamu sekarang tidak melihat Yesus, ya. Kamu bergembira karena sukacita mulia yang tidak terkatakan. Pernahkah saudara melihat Yesus? Saya belum. Kalau saya mungkin pernah melihat Yesus, hidup saya lebih berapi-api, saudara, ya, bagi Yesus. Saya tidak bisa membayangkan orang yang pernah melihat Yesus secara pribadi, ya. Setidak-tidaknya contohnya adalah rasul-rasul Yesus ini sendiri. Mereka berapi-api hidupnya dengan pasti, ya, tanpa ada pertanyaan lagi didedikasikan untuk Yesus. Matinya pun berani, ya, mati sengsara bagi Yesus Kristus, ya. Dan mudah-mudahan orang yang mengaku telah melihat Yesus Kristus matinya juga demikian, saudara. Mati karena mendedikasikan kepada Yesus Kristus. Itu sebetulnya yang luar biasa. Tetapi bagi saya, Injil ini, Alkitab ini cukup. Alkitab ini yang berisi Injil, itu cukup untuk membuat saya percaya dan menerima Yesus dan mau taat kepada Yesus. Karena kembali di dalam Alkitab ini, isinya adalah firman Allah, ya. Di dalam Alkitab ini cukup untuk membuat manusia mengenal Allah, tahu rencana Allah yang telah menyelamatkan manusia, ya. Rencana Allah adalah agar semua manusia diselamatkan di dalam kekudusan Roh yang membawa kepada ketaatan kepada Yesus Kristus, ya, untuk dibasuh dosanya oleh percikan darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Itu kembali kalau saudara di atas. Ini cukup, saudara. Sudahkah Alkitab ini bagi saudara cukup, ya, untuk bertemu dengan anugerah keselamatan yang Allah sudah rencanakan bagi saudara, atau saudara masih merasa kurang? Saya harus ketemu Yesus, ya. Sebetulnya ini cukup. Di dalam Injil itu terdapat kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, ya. Di dalam Alkitab ini ada Injil. Injil itu berisi tentang nubuatan Allah yang menjanjikan seorang juru selamat bagi manusia dan telah digenapi. Itu bukan cerita-cerita yang seperti dongeng, tetapi itu adalah cerita-cerita yang sudah menjadi bagian daripada penggenapan tentang sejarah yang terjadi di dunia ini, saudara. Sehingga kembali saya mau katakan, Alkitab ini cukup. Karena Alkitab ini berisi sejarah dunia. Dari awal bagaimana Allah mulai menciptakan bumi dengan segala isinya dan yang ada yang kita bisa lihat saat ini, sampai pada nanti kesudahannya. Kan, ya, di Alkitab ini ada, saudara, ya, bagaimana nanti orang-orang yang akhirnya tidak mau taat dan tidak mau ditebus dosanya oleh Yesus itu mau kemana pada akhirnya? Ada di sini, saudara, ya. Malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah itu, yang kita kenal sebagai setan atau iblis, itu kemana nantinya di belakangnya? Semua ada di sini, saudara, ya. Dan bagaimana nanti nasibnya orang-orang percaya yang taat kepada Yesus Kristus, semuanya ada di sini, ya. Oleh karena itu sebetulnya kitab suci ini cukup, ya. Cukup untuk membawa manusia mengerti, mengenal, dan mengalami kasih Allah, ya. Sehingga saya dan saudara melalui berita Injil percaya akan janji, akan rencana keselamatan dari Allah bagi manusia. Dan dari situ kita diajar oleh Roh Kudus untuk mengerti, ya,
tentang siapa Allah untuk mengalami kasih Tuhan yang terus-menerus ya, dengan pembacaan kita, dengan apa yang kita renungkan di dalam kitab suci ini, kita terus diajar saudara. Ya, Alkitab juga berkata agar saya dan saudara bertumbuh di dalam pengetahuan kita tentang Alkitab ini. Sehingga kalau seperti saat ini Anda mendengarkan apa yang saya katakan, dicek ya, apakah perkataan saya itu sesuai dengan Alkitab atau ngalor ngidul, ngawur gitu ya. Kalau saudara mendengarkan khotbah lain juga, apakah itu khotbah ngalor ngidul atau berbicara tentang kebenaran Alkitab ya. Dan yang tidak boleh saya dan saudara lupakan, selalu minta kepada Tuhan agar Roh Kudus itu menjadi guru yang terakhir, guru yang tertinggi, guru yang terutama yang akan mengajar saya dan saudara. Baik secara langsung saudara membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah atau pembicaraan dari orang lain, biarlah Roh Kudus juga membantu mengoreksi saya dan saudara. Apakah itu benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Itu penting sekali saudara. Karena kembali tujuannya di sini adalah kesempurnaan iman. Di ayat ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya. Tujuan terakhir dari saya dan saudara membaca Alkitab ini, kita semakin menjadi dewasa dan semakin mengerti kehidupan di dalam rencana keselamatan Allah. Ya, kita diselamatkan bukan hanya untuk diberi sorga, kita diselamatkan tetapi dibentuk, dimatangkan ya, melalui, dikatakan tadi apa saudara, melalui berbagai macam pencobaan bagaikan api ya, bagaikan api. Alkitab juga menggunakan istilah api itu untuk membakar, untuk memurnikan iman kita ya. Terkadang kalau kita keselamut api juga sakit ya. Tetapi biarlah saya dan saudara tetap mau disempurnakan, digodok ya, dimatangkan imannya melalui apa yang kita hadapi, sehingga ketika saya dan saudara bangun di pagi hari kan biasanya mengeluhkan, ya hidupnya begini-begini lagi ya. Besok lagi bangun, ya sakit kepala lagi, mau ngapain saudara. Tetapi dengan pertumbuhan iman kita, dengan pengenalan diri kita kepada Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi, kita akan bertumbuh, mengucap syukur dan berterima kasih, dan kembali mengarahkan GPS kita kepada janji-janji Tuhan, mengarahkan GPS kita ke sorga ya, pertemuan kita dengan Yesus Kristus dan yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu di dalam Yesus Kristus kembali, isinya adalah ada pengharapan penuh. Jadilah orang Kristen, saya sendiri saudara, yang berpengharapan penuh kepada Yesus Kristus, kepada janji-janji Tuhan, bukan kepada apa yang saudara bisa hasilkan peroleh di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah saudara juga terus saudara rindu membaca firman Tuhan dan merindukan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.